Sekelompok pasien rehabilitasi yang pada pagi itu sedang membersihkan diri, tanpa terduga ternyata salah satu pasiennya memutuskan untuk pergi dari sana dan langsung segera ditangani oleh penjaga yang bertugas. Pasien itu pun diketahui bernama Rosa, yang nampak mengalami trauma dan terlihat ketakutan. Rasa takut dan panik yang dialami Rosa bukanlah tanpa alasan, di mana semua itu telah tergambar jelas dari para petugas yang sedang mengejar, yang bahkan melengkapi diri dengan senjata berat. Rosa pun bahkan sempat menumbangkan salah satu dari petugas tersebut, namun hal itu malah membuatnya terluka cukup parah, dan bahkan membuatnya kehabisan banyak darah. Untung saja kondisi Rosa yang sudah kritis itu ditemukan oleh seorang dokter bernama Akros, yang mana dirinya pun segera melakukan pertolongan untuk menghentikan pendarahan. Namun sayangnya kebaikan dokter itu pun tidak disambut baik oleh kepala penjaga bernama Marquesa, yang mana saat ini telah mendatangi kediaman dokter secara paksa guna mengambil Rosa yang masih dalam perawatan. Akibat tindakan Marquesa yang memperlakukan pasien seperti seorang terpidana, Dr. Akros pun mengundang wartawan dan mengadukan masalah itu kepada pemerintah guna memberikan sanksi yang pantas untuk tindakan tersebut. Namun lagi-lagi pelaporan itu malah terkendala dengan bukti yang tidak cukup dan bahkan tidak adanya saksi lain yang bisa menguatkan. Mendengar keputusan pemerintah yang seolah melindungi Marquesa, salah satu wartawan yang bernama Abi segera mendatangi Dr. Akros di rumah pribadinya guna mengajukan diri mencari bukti penting. Dari situlah diketahui tentang latar belakang Abi, yang juga merupakan saudara kandung dari Rosa. Dia pun meminta kepada dokter untuk membuatnya menjadi pasien di tempat tersebut, guna mengungkap semua yang ditutupi selama ini. Singkat cerita, setelah Abby berhasil masuk dan menyamar menjadi pasien, dia pun mendapat perlakuan kasar dari penjaga yang bertugas, yang bahkan memberinya nickname angka untuk menggantikan penyebutan nama di tempat tersebut. Kemudian ketika Abi telah disatukan dengan pasien lainnya, dia pun didekati oleh pasien bernomor 10 yang nampak mencoba mencari tahu tentang latar belakang dirinya. Namun karena Abi harus menutupi penyamarannya di tempat tersebut, dia pun mencoba membangun karakter baru sebagai orang lain agar tidak menimbulkan kecurigaan petugas yang selalu mengawasi. Kemudian tanpa disangka-sangka, ternyata pasien nomor 10 adalah salah satu bawahan dari Marquesa yang selalu memberikan informasi tentang semua percakapan dari pasien lain. Pasien nomor 10 itu diketahui bernama Juana yang rela menjadi mata-mata Marquesa demi keselamatan rekannya di tempat tersebut. Kemudian pada hari berikutnya, pada saat para pasien itu mendapat waktu membersihkan diri, tanpa terduga Abi malah terlibat cekcok dengan pasien nomor 10 dan langsung mendapat hukuman hingga harus bermalam di ruang isolasi. Dan dari semua hukuman yang diterima oleh Abi, ternyata Marquesa telah melakukan eksperimen ilegal ke semua pasien, dan juga selalu dibantu petugas lain bernama Rego.
Bahkan Rego juga merekam kegiatan tersebut, dan lalu menjual rekaman itu kepada seseorang yang bernama Senor. Sedangkan pasien nomor 10 yang mulai curiga tentang asal-usul dari Abi, dia pun kembali melaporkan hal itu kepada Marquesa tentang percakapan Abi dengan pasien lain yang selalu menanyakan keberadaan dari Rosa. Dari informasi itulah Marquesa pun mendatangi Rosa yang ternyata di ruang isolasi, guna mempertanyakan siapakah Abi sebenarnya. Dan karena posisi Rosa yang sudah terdesak, dia pun memberitahukan segalanya tentang Abi, yang malah membuat Marquesa semakin marah. Bahkan dia pun langsung menuduh Dr. Acros sebagai orang yang ingin menghancurkan dirinya, karena telah dengan sengaja merekomendasikan Abi sebagai pasien. Bersamaan dengan itu, terlihat Dr. Acros sedang menulis surat untuk seorang profesor bernama Rosenthal, guna meminta bantuan membebaskan Abi dari sana. Surat itu pun dititipkan kepada putrinya yang bernama Helena, yang juga akan melakukan perjalanan keluar kota. Namun sayangnya ketika Dr. Acros telah berada sendirian, dia pun hanya bisa pasrah dengan anak buah Marquesa yang datang untuk segera melenyapkan dirinya. Bahkan Marquesa pun juga melenyapkan Rosa di depan Abi, demi menutupi semua kejahatannya selama ini. Sedangkan Rego yang saat ini sedang menemui Senor untuk penjualan kasetnya, dia pun kembali mendapat tawaran yang sangat tinggi jika mampu membuat sebuah rekaman yang lebih tak terduga. Kemudian pada pagi berikutnya, terlihat rombongan dari Profesor Rosenthal mendatangi tempat itu guna memenuhi permintaan Dr. Acros melalui suratnya. Mendengar perintah pembebasan Abi dari surat tersebut, Marquesa pun segera menyerahkannya kepada mereka, namun dalam keadaan yang sudah sangat parah. Singkat cerita, ketika Marquesa merasa telah mampu menutupi semuanya, dia pun kembali didatangi oleh pasien bernomor 10, namun kali ini juga diikuti oleh pasien lain, dan langsung melakukan serangannya. Adanya akses dan penyerangan itu pun merupakan perbuatan dari Rego, yang sangat menginginkan keuntungan lebih besar dengan membuat rekaman atas kejadian tersebut.